Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim peneliti dari Universitas Mercu Buana dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan skema penelitian kerjasama dalam negeri untuk tahun ajaran 2023-2024. Adapun tim peneliti kami terdiri dari ketua yaitu Marsyaf SEAKMAK dan anggota peneliti yaitu Putri Dwi Wahyuni SEMAK serta ketua peneliti dari Mitra yaitu Juwita Tanjung SEMAK. Judul penelitian kami mengenai analisis dampak financial distress, eksekutif karakteristik dan leverage terhadap tax avoidance. Latar belakang penelitian yaitu pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara dengan penyumbang persentase terbesar dibandingkan sektor pendapatan lainnya seperti migas dan non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara. Berikut adalah gambar tren pertumbuhan kumulatif penerimaan pajak per bulan dari periode Januari hingga Juni tahun 2023. Berdasarkan gambar 2 mengenai pertumbuhan penerimaan pajak sektoral tahun 2019 hingga 2023, alasan peneliti menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian antara lain, kontribusi pajak perusahaan pertambangan sangat besar dibandingkan perusahaan sektor lainnya, terutama di tahun 2022 pada semester pertama. Kemudian, perusahaan pertambangan merupakan kelompok industri high profile dalam operasionalnya berhubungan langsung dengan kepentingan luas dan menjadi perhatian bagi pemerintah investor masyarakat dalam ketatnya pembayaran pajak. Lalu tercatat 30% perusahaan pertambangan besar yang transparansi terhadap pelaporan pajak pada tahun 2022, sementara perusahaan lainnya belum transparan. Penghindaran pajak dapat bersifat legal dan ilegal tergantung pada aktivitas transaksinya. Dianggap legal jika mempunyai tujuan baik bagi perusahaan, tidak melanggar undang-undang apapun, hanya memanfaatkan celah hukum dan tidak memanipulasi laporan keuangan termasuk transaksi keuangan. Memaksimalkan keuntungan bukan satu-satunya alasan mengapa perusahaan menghindari pajak. Ada penyebab lain yang mungkin dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Di antaranya pengaruh kesulitan keuangan, financial distress, eksekutif karakteristik, dan leverage. Pada penelitian ini, green theory yang digunakan adalah agency teori dari Jensen and McLean tahun 1976. Hubungan teori keagenan dalam penghindaran pajak ini yaitu adanya perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya seperti memaksimalkan keuntungan. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang besar secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, perusahaan akan mencari segala cara untuk menekan biaya pajaknya. Salah satu cara untuk menekan biaya pajak adalah melalui tax avoidance. Berikut ini adalah roadmap penelitian selama 5 tahun terakhir. Penelitian ini didasari perihal bahwa keberlanjutan bisnis merupakan tujuan utama sebuah perusahaan didirikan selain untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji mengenai financial distress, eksekutif karakteristik, dan leverage terhadap tax avoidance. Tujuan pencapaian dari penelitian yang sesuai dengan RIP UMB yaitu tercapainya sustainability accounting dari segi nilai tax avoidance yang dipengaruhi oleh financial distress, eksekutif karakteristik, dan leverage. Berikut ini merupakan rangka penelitian dalam pengembangan hipotesis. Untuk variabel independennya yaitu X1 merupakan financial distress, untuk X2 eksekutif karakteristik, dan X3 adalah leverage. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah tax avoidance. Pada metode penelitian ini, desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanasi atau explanatory research. Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research dengan mengumpulkan dan mempelajari konsep teoritis yang didapatkan dari jurnal, buku, dan data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023. Perusahaan pertambangan diklasifikasikan oleh Bursa Efek Indonesia ke dalam 7 subsektor, yaitu coal production,
oil dan gas production and refinery, gold, iron and steels, diversified metals and minerals, copper, dan aluminium. Metode penelitian dalam pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil sampling yang telah dilakukan, terdapat objek sampel sebesar 43 perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian selama 3 periode sehingga didapat data sampel penelitian sebanyak 129 data observasi. Operasionalisasi variabel penelitian ini yang pertama adalah variabel dependen yaitu tax avoidance diproksi dengan ETR dengan pengukurannya adalah tax expense dibagi earnings before tax. Yang kedua adalah variabel financial distress sebagai variabel independen adalah kondisi yang dapat melanda sebuah perusahaan di mana perusahaan mengalami penurunan kinerja dalam proses bisnisnya. Financial distress diproksi dengan menggunakan Altman-J score. Dalam Altman-J score, potensi kebangkrutan akan tercermin dalam nilai Z. Jika nilai Z lebih besar dari 2,99, maka perusahaan tersebut berada di zona aman, di mana bebas dari distress. Bila nilai Z kurang dari 2,99, artinya perusahaan masuk ke dalam zona abu-abu, dan yang terakhir, jika nilai Z kurang dari 1,81, maka perusahaan berada di dalam zona distress. Variabel independen kedua, yaitu eksekutif karakteristik, merupakan resiko perusahaan mencerminkan kebijakan yang diambil oleh manajer perusahaan dengan pengukurannya menggunakan EBIT dibagi total aset. Variabel independen yang ketiga yaitu leverage. Leverage merupakan rasio yang menggambarkan rasio hutang terhadap ekuitas untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan menggunakan pembiayaan hutang. Pengukuran leverage ini menggunakan debt to equity ratio dengan total liabilities dibagi total equity. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan pengujian menggunakan regresi linear berganda. Berikut persamaan dari model regresi linear berganda. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan penelitian. Pada tabel uji statistik deskriptif dapat kita lihat pada variabel tax avoidance memiliki nilai meannya 0,2248400. Artinya, angka rata-rata sebesar 0,22 yang memiliki arti penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan berkategori sedang dan secara tidak langsung terindikasi melakukan penghindaran pajak. Untuk variabel financial distress memiliki nilai meannya 3,4391611. Artinya, angka rata-rata sebesar 3,43 yang memiliki arti bahwa rata-rata perusahaan sektor pertambangan berada di zona aman, yaitu tidak terindikasi kesulitan keuangan. Untuk variabel eksekutif karakteristik memiliki nilai meannya 0,1625781. Artinya, angka rata-rata sebesar 0,1625 yang artinya rata-rata karakteristik eksekutif perusahaan pertambangan termasuk risk averse karena bernilai kecil. Kemudian untuk variabel leverage memiliki nilai meannya 0,9477685, artinya angka rata-rata sebesar 0,947 kali yang artinya leverage yang diproksi dengan debt to equity ratio termasuk ideal karena di bawah angka 1 atau di bawah angka 100%. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik dan dapat diberi kesimpulan bahwa penelitian ini bebas dari asumsi klasik. Pada uji hipotesis penelitian ini dilakukan 3 pengujian, yaitu pengujian koefisien determinasi yang dapat dilihat dari nilai S-square, yaitu sebesar 0,148 atau 14,8%. Artinya bahwa variabel financial distress, eksekutif karakteristik, dan leverage dapat menjelaskan tax avoidance hanya sebesar 14,8%, sedangkan sisanya 85,2% adalah faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengujian selanjutnya yaitu goodness of fit test adalah hasil pengujian kesesuaian model yang menyatakan nilai signifikansinya sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Artinya bahwa model data dalam penelitian ini layak digunakan untuk meneliti tax avoidance dan dapat dilakukan pengujian tahap selanjutnya. Pengujian berikutnya yaitu adalah uji T parsial hipotesis. Dapat kita lihat pada kolom SIG
dan juga T, di mana dari ketiga variabel independen yang diujikan, hanya variabel leverage dengan memiliki nilai signifikansinya 0,05 kurang dari sama dengan 0,05. Artinya bahwa variabel leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan arah hubungannya positif. Keterkaitan penelitian dengan mata kuliah di Universitas Mercu Buana. Tema dan materi penelitian ini memiliki relevansi dengan mata kuliah perpajakan yang berkaitan dengan pembahasan perencanaan pajak. Dalam hal ini, keterkaitannya dengan penghindaran pajak atau tax avoidance. Sekian laporan penelitian kami dengan skema penelitian kerjasama dalam negeri. Terima kasih.